Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Nah, di video kali ini saya mau sharing kegiatan masak-masak saya untuk menu buka puasa. Nah, jadi saya tuh punya ikan patin 1 ekor, udah dipotong-potong. Kemudian kali ini saya mau bikin pepes ikan patin aja ya teman-teman. Untuk bumbunya itu pakai cabai merah keriting, kemudian bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, dan kemirinya itu sudah disangrai, kemudian semuanya dihaluskan dan di blend aja seperti ini ya teman-teman sampai halus, karena kalau diulek rasanya pegel juga ya teman-teman. Nah, kalau sudah halus kemudian masukkan ke dalam ikan patinya, ditambahkan pakai garam, gula, dan penyedap. Kemudian karena saya nggak punya kemangi, jadi saya pakai daun bawang aja, diiris-iris seperti ini ya teman-teman, dicampur-campur, diaduk. Kemudian ini saya potong lengkuas teman-teman, karena untuk campuran pepesnya ya. Kemudian daun salam, lengkuas, dan serehnya itu ditata bersamaan dengan ikan patinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian dibungkus aja seperti biasa. Cara bungkusnya bebas, mau yang seperti apa, senyamannya aja ya teman-teman, karena saya tuh punya daunnya sedikit dan tidak terlalu lebar. Jadi saya gunakan bungkusnya seperti ini aja ya. Nah, lakukan sampai habis ya teman-teman. Ini saya sudah panaskan panci kukusan ya. Kemudian yang sudah jadi itu langsung dimasukkan aja. Jangan khawatir teman-teman, itu kan ada airnya ya, karena tadi saya ngebelenya saya tambahkan air sedikit, karena kalau nggak pakai air takutnya nanti choppernya cepat rusak. Jadi nanti setelah dikukus akan saya keringkan menggunakan panggangan aja. Dan ini sudah matang teman-teman, kurang lebih sekitar 15-20 menitan gitu ya. Kemudian ini saya mau bikin cireng nih teman-teman, karena kemarin saya lihat videonya Nia Hermanto bikin cireng, jadi saya juga pengen. Nah, saya menggunakan 1/4 tepung tapioka, kemudian 2 sendok makan munjung tepung terigu, lalu tambahkan lada bubuk, tambahkan penyedap kaldu jamur karena saya nggak punya kaldu bubuk, dan tambahkan garam secukupnya. Kemudian ini saya potongin daun bawang. Nah, yang tangkai putihnya itu saya potongin. Kemudian yang hijau ini untuk campuran di tepung keringnya ya teman-teman. Nah, daun bawang yang putih itu saya haluskan bersamaan dengan bawang putih seperti ini. Haluskan aja. Saya menggunakan bawang putihnya 2 siung yang besar-besar ya, karena saya hanya menggunakan 1/4 tepung tapioka aja. Nah, kalau udah bumbunya itu saya rebus ya teman-teman, saya menggunakan air kurang lebih 250 ml. Nah, seperti ini sampai benar-benar mendidih, sampai benar-benar panas. Kemudian tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan tepung keringnya ya teman-teman, seperti ini. Lalu aduk-aduk terus sampai benar-benar rata. Ngaduknya jangan ditekan ya teman-teman, ngambang aja tangan kita. Pokoknya sampai jangan sampai bergerindil sih menurut saya. Yang penting tercampur rata gitu ya. Jadi supaya nanti bisa dibentuk dengan bagus. Nah, ulangin terus sampai kira-kira adonannya itu bisa dibentuk seperti ini ya. Jangan terlalu lembek dan jangan terlalu kepiur gitu teman-teman. Nah, ini saya nggak tahu kira-kira bisa jadi mengembang apa enggak. Nanti kita buktikan ya teman-teman pada saat menggoreng. Nah, lakukan dibentuk seperti ini di pipi-pipi, nggak usah terlalu rapi supaya nanti pada saat goreng itu ada kriuk-kriuknya teman-teman. Nah, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Lalu saya mau bikin sambal rujaknya ya teman-teman. Untuk bumbunya itu bawang putih, terasi,
garam, cabai rawit merah, dihaluskan, kemudian tambahkan gula merah yang lumayan banyak teman-teman. Setelah agak halus, kemudian masukkan asam jawa berikut airnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Karena saya tidak terlalu suka yang rasanya terlalu asam gitu teman-teman. Kalau dari aromanya sih kayaknya terlalu pedas ya, jadi saya tambahkan gula merah lagi dan ini sudah jadi. Kemudian saya simpan di dalam mangkuk seperti ini ya teman-teman. Nah nanti makannya itu icipnya setelah udah azan maghrib ya. Kayaknya sih enak dari baunya. Oke lanjut, ini saya panaskan panggangan untuk mengeringkan pepesnya. Karena tadi pas saya bikin bumbu itu kan saya tambahin pakai air, jadi agak netes ya teman-teman. Jadi solusinya saya keringkan menggunakan panggangan seperti ini, supaya pepesnya juga rasanya enak, bau-bau daun pisang gitu teman-teman. Dan ini saya sakti banget ya, karena baliknya itu hanya pakai tangan kosong. Oke teman-teman, kemudian saya juga mau goreng tempe, tapi anak-anak tuh pengennya tempenya yang tipis-tipis aja gitu teman-teman, supaya bumbu gurihnya itu lebih berasa dan tempenya itu nggak basah. Kalau saya mau tebal mau tipis tetap aja suka ya. Pokoknya saya suka banget yang namanya tempe, entah digoreng ataupun diorek, pokoknya saya suka banget. Tapi kalau anak-anak lebih suka tempe goreng yang tipis. Lanjut ya teman-teman, ini saya iris bawang merah, bawang putih, kemudian cabai untuk bikin tumis kangkung. Karena saya udah lumayan lama nggak bikin tumis kangkung, kemudian tambahkan lengkuas dan daun salam. Tambahkan terasi sedikit aja supaya tumis kangkungnya itu cepat lemas. Lalu masukkan ke dalam minyak panas untuk ditumis, masukkan juga lengkuas dan daun salamnya berikut sama bawang merah bawang putihnya. Kalau udah wangi dan udah matang, masukkan cabenya. Lalu masukkan juga kangkungnya yang sudah dicuci sampai benar-benar bersih ya. Ini diaduk-aduk, ditumis-tumis sampai layu seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, tambahkan air sedikit aja supaya tidak terlalu kering. Lalu masukkan kaldu jamur, masukkan gula juga, masukkan garam. Kemudian ditumis lagi, diaduk-aduk sebentar aja, kemudian ditutup sebentar supaya kangkungnya itu empuk teman-teman. Nah ini udah mateng, alhamdulillah kangkungnya tetap hijau dan tetap enak rasanya teman-teman. Jadi empuknya itu nggak lodrok gitu loh teman-teman, masih ada crunchy-nya tapi nggak keras. Nah seperti ini ya. Kangkungnya udah matang, kemudian lanjut saya mau goreng tempe. Jadi tempenya ya kayak gini ya teman-teman, tipis-tipis. Nah nunggu tempenya matang, kemudian saya mau bikin teh manis anget untuk saya dan Mas Jaler, karena Mbak Tita nggak suka minum medangan seperti ini ya. Kalau saya tuh suka banget entah itu kopi atau teh. Tapi karena bulan puasa saya tuh belum pernah ngopi. Jadi selama puasa beberapa hari ini saya belum pernah kesentuh kopi ya teman-teman, karena rasanya tuh nggak enak aja gitu kalau bulan puasa ngopi ya. Enaknya tuh bikin teh hangat yang agak manis tapi nggak terlalu manis banget. Cuman kalau Mas Jaler tuh suka banget teh manis yang benar-benar manis gitu loh teman-teman. Nah karena saya menggunakan teh celup, jadi nyelupnya tuh jangan terlalu lama ya, katanya nggak bagus teman-teman. Alhamdulillah tempenya sudah matang, jadi seperti ini. Rasanya itu kriuk-kriuk dan lebih gurih ya teman-teman, karena tempenya itu tipis-tipis, pepesnya juga udah mateng, wanginya tuh udah enak banget, kangkungnya juga udah mateng dan gak ketinggalan. Sebagai pelengkap saya juga pakai kerupuk, karena saya nggak sempat goreng kerupuk sendiri, jadi saya beli yang udah jadi aja teman-teman. Nah sekarang kita lihat cirengnya bisa menggembung apa enggak nih. Dan ternyata setelah digoreng itu tidak melempung gitu teman-teman, tapi kriuk-kriuk ya. Udah nggak apa-apa, nanti saya coba bikin lagi yang lebih bagus hasilnya. Yang penting nanti saya cobain rasanya bagaimana ya teman-teman. Alhamdulillah untuk menu buka puasa kali ini seperti ini aja, menurut saya menu yang benar-benar nikmat ya. Jadi cemilannya itu cireng bumbu rujak, lauknya pepes, tempe, sama kangkung, dan minumnya teh manis hangat. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah buka puasa nih teman-teman, jadi saya seperti biasa minum air putih hangat dulu, kemudian teh manis hangat. Jadi teh manisnya tuh lamat-lamat gitu ya, nggak manis banget.
sekarang saya cobain cirengnya seperti apa. Udah nggak sabar, harusnya bumbunya itu ditaruh di mangkok kecil gitu ya teman-teman, nggak langsung cemplung seperti itu, karena apa namanya bisa untuk besoknya lagi, tapi nggak apa-apa deh karena ini makanya bareng sama anak-anak ya. Gampang, besok saya bikin lagi dan alhamdulillah ternyata cirengnya benar-benar enak walaupun tidak melempung teman-teman. Nah, kalau saya itu buka puasa tim langsung makan nasi. Gimana dengan teman-teman? Jadi kalau buka puasa itu makan takjil dulu atau makan nasi dulu? Kalau saya makan nasi dulu teman-teman karena udah lapar banget. Saya itu kalau sahur tidak makan nasi, hanya minum sereal atau energen aja teman-teman. Oke, jadi seperti ini dulu ya. Saya sharing kegiatan masak untuk menu buka puasa. Semoga teman-teman puasanya lancar, semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini pepes ikan patinya benar-benar enak, pedas, bumbunya juga kesat, tidak berair lagi nih teman-teman. Oke, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.